Shalom Bapak Ibu, Saudara semuanya. Kita berdoa sekali lagi ya. Bapa, kami bersyukur Tuhan Yeshua, Roh Kudus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kami ada detik ini Tuhan karena anugerah, karena kasih karunia, karena darah Yeshua HaMasyiah yang tercurah di tengah-tengah kami Tuhan. Bukan karena kebaikan, bukan karena apapun Tuhan, tapi semua karena anugerah-Mu. Hamba-Mu diberi kesempatan ini sebuah kehormatan Bapa, Tuhan Yeshua, Roh Kudus, biar kemanisan-Mu melingkupi setiap kami, biar kasih-Mu membuat kami jatuh cinta lagi pagi ini Tuhan. Karena kami mempelai-Mu Tuhan yang sedang dipersiapkan. Engkau segera datang Tuhan Yeshua, biar hati kami Tuhan berkobar-kobar dengan cinta yang murni Tuhan. Bapa, kami bersyukur, Roh Kudus, Engkau yang berkuasa di tengah-tengah kami. Engkau Tuan rumah kami, anak-anak-Mu, putra-putri kesayangan-Mu. Ajari kami, biar semua yang dari Tuhan itu yang mengalir keluar, sharing kesaksian Tuhan, biar jadi berkat. It's not about me, it's not about us Tuhan. Ini tentang Engkau, tentang kerajaan-Mu, tentang Engkau pribadi-Mu Tuhan. Biar jadi pagi ini Tuhan, rencana-Mu sempurna buat setiap kami Tuhan. Engkau bicara kepada setiap kami, setiap kata demi kata Bapa. Di dalam nama Yeshua HaMasyiah kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya terima kasih buat Bu Nani. Saya tidak ada rencana sama sekali. Semuanya betul-betul rencana Tuhan. Tapi saya yakin sebelumnya kita dasari firman sebelum saya mau bersaksi sharing. Karena waktu sangat terbatas, kita langsung buka Wahyu 7. Tadi pagi Tuhan taruh di hati saya kuat Wahyu 7 ayat 9 sampai 15. Saya bacakan dengan agak cepat ya Bapak Ibu ya. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Ayat 9, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka, dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu, menyembah Allah sambil berkata, amin. Puji-pujian dan kemuliaan, hikmat dan syukur, hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah yang memakai jubah putih itu? Dari manakah mereka datang? Maka kataku kepada Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka inilah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Ayat 15, karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Amen, amin. Ayat 15 dalam terjemahan Amplified-nya berkata, mereka melayani Dia. They minister Him in worship, day and night, siang dan malam. Bapak Ibu, saudara semuanya, sekali lagi sebuah kehormatan bisa sharing berbagi. Saya dari Bali, perkenalkan nama saya Immanuel, saya dari Bali. Singkat cerita, tahun 2020 pada waktu COVID, saya kena lockdown di Bandung. 6 bulan saya ada di Bandung, sampai pada tanggal 31 Juli 2020, suatu malam saya tiba-tiba bermimpi, papi saya dipeti mati putih, Bapak Ibu. Tiba-tiba Roh Kudus langsung berkata, nak kamu pulang ke Bali, sebentar lagi lockdown dibuka, kamu pulang ke Bali, layani kedua orang tuamu. Jangan banyak khotbah, jangan banyak ngomong firman, kasihi mereka, tunjukkan dengan kasih, basuh kaki mereka, peluk kasih mereka. Tunjukkan kasih Kristus. Orang tua saya 70 tahun tidak mau terima Tuhan, Bapak Ibu, karena kecewa dengan orang Kristen, terutama anaknya sendiri yang adalah pelayan Tuhan, hamba Tuhan, tapi karakter jauh dari kerajaan surga. Jadi kemudian benar, beberapa saat kemudian tiba-tiba lockdown dibuka, PSBB waktu itu kalau masih ingat ya. Saya langsung cari tes PCR, langsung
pulang ke Bali. Begitu sampai di Bali saya layani kedua orang tua saya. Singkat cerita 2021 pada saat saya mulai melayani, saya cuma basuh kaki mereka. Saya tiap ketemu saya berkata, Ronald sayang sama, karena saya panggilan kecil Ronald, Ronald sayang sama mami papi, Tuhan Yesus sayang sama mami papi. Saya setelin khotbah, saya setelin puji-pujian, dan mereka hati mulai diluluhkan sama Tuhan. 2021 pada waktu saya sedang berdoa, tiba-tiba saya dapat sebuah penglihatan. Saya bukan orang yang terlalu peka ya Bapak Ibu ya, saya biasa-biasa aja. Saya jauh lah levelnya dari Bapak Ibu semua soal kepekaan. Tapi tiba-tiba Tuhan bukakan saya sebuah visi. Di saat saya sebenarnya sedang bergumul tentang, kita kan seringkali fokus sama diri kita sendiri ya. Kalau datang sama Tuhan tuh fokus sama masalah kita, pergumulan kita. Tapi Tuhan itu seringkali justru malah menunjukkan sebuah visi yang begitu besar. Tiba-tiba saya melihat di tengah pulau Bali ada sebuah pusat penyembahan. Bentuknya mahkota Bapak Ibu. Tuhan itu apa maksudnya? Dan hari-hari itu saya sedang banyak belajar dengan khotbahnya Pastor Yonggi Cho mengenai masuk ruang Maha Kudus, bagaimana dia bisa berdoa menyembah Tuhan dan mengalami terobosan revival 1 juta orang. Karena tahun 2019 Tuhan kasih visi itu, ya seringkali saya kalau melihat diri saya sendiri is nothing gitu loh. Bersyukur memang pada waktu SMA Tuhan izinkan saya, kehidupan saya itu mirip Daud Bapak Ibu. Memang 2007 Tuhan kasih saya nama Davis Daud. Saya waktu Tuhan berkata, kamu Daud nak, di jam 5 pagi dibangunin sama Tuhan, kamu Daud. Dan waktu itu saya dengar khotbah, saya kalau dengar khotbah itu hampir 24 jam Bapak Ibu. Jadi saya pasang headset waktu Kong Yusa waktu itu teriak seperti Daud, buah hatinya Tuhan. Terus tiba-tiba ngomong, kamu Daud. Tapi saya bilang, Tuhan nama Daud itu kurang keren kalau Indonesia. Kasih nama Davis saja ya. Davis itu kan bahasa Inggrisnya. Nah, singkat cerita, memang Tuhan banyak. Kehidupan saya mirip Daud. Saya anak ke-7 juga. Semuanya hampir mirip. Saya ngalami umur 17 tahun, dibawa Tuhan memenangkan jiwa di Semarang. Di sekolah kami 1000 pelajar, teman-teman dimenangkan. Saya nggak bisa cerita detailnya, tapi dahsyat. Tapi habis selesai saya mengalahkan raksasa di kota Semarang, teman-teman pikir saya langsung jadi full timer hamba Tuhan. Karena banyak teman-teman jadi full timer, saya justru sama Tuhan suruh di marketplace, ngalami gua adulam demi gua adulam. Dan Tuhan berikan begitu banyak mazmur di tengah-tengah hampir 100 lagu yang Tuhan sudah kasih dalam bahasa Inggris. Saya juga nggak mengerti, saya nggak pintar musik, saya nggak pintar ini, saya cuma dengar Tuhan suruh nulis, saya mengalir. Kembali ke tadi 2021 waktu Tuhan kasih visi penglihatan tentang Pulau Bali, saya ngomong, Tuhan di Bali mana ada tempat segede ini gitu kan ya. Tapi Tuhan kasih tiba-tiba ada peta gitu kan, ini titiknya di sini. Saya cuma oke, jadi sesuai kehendak-Mu. Dan Tuhan taruh 1 juta penyembah, 1 million worshiper. Amin Bapak Ibu. Dan ini visinya Tuhan, bukan visinya siapapun, ini visinya Tuhan. Dan kita mesti cooperate, tubuh Kristus semuanya bersatu untuk 1 juta penyembah minimum, dan itu lahir dari Bali. Singkat cerita, tapi ceritanya nggak langsung enak Bapak Ibu. Ternyata prosesnya, wow. Kalau saya disuruh tahu prosesnya dan harga yang harus dibayar itu, mungkin saya berkata mundur 1000 langkah, saya langsung lari kabur mungkin. Wah, 2021, 18 September 2021, COVID ya Bapak Ibu ya. Lockdown semua. Koko saya meninggal karena COVID. Saya meng-covidkan diri untuk jaga orang tua, masuk rumah sakit, saya juga hampir mati berkali-kali. Karena saya udah kena alpha, delta, gamma, omikron semua ada lengkap tanpa vaksin. Karena sudah divaksin alami ya Bapak. Dan itu beruntun. Selama 3 tahun ini, saya kehilangan 4 orang yang paling saya cintai Bapak Ibu. Saya kehilangan, drop semua, keuangan semua saya drop karena semua yang dikumpulkan dari Jakarta semua habis. Makanya saya sempat di Jakarta 5 tahun, habis semua untuk jaga orang tua dan semuanya. 2022 31 Juli 0047 papi saya dibawa pulang sama Tuhan. Dan saya bersyukur pada waktu papi mami bawa pulang, mereka udah jatuh cinta sama Tuhan. 70 tahun saya coba bagi Bapak Ibu, kalau mau menginjil gampang Bapak Ibu. Saya berkali-kali ya, kalau nginjil saya coba ngomong gini, Tuhan Yesus sayang sama kamu loh. Cuma dengan sepatah kata itu rontok hatinya bertobat Bapak Ibu. Saya nggak ngomong gini-gini, nggak ngomong kamu harus nanti masuk neraka, enggak.
Kakak-kakak saya kalau ngomongin mami nanti masuk neraka loh gini-gini. Enggak, saya ngomong Tuhan Yesus sayang sama mami. Dan bertobat Bapak Ibu, jatuh cinta. Karena Tuhan mau kita tuh masuk kerajaan surga jatuh cinta, bukan karena ketakutan masuk neraka. Setuju ya Bapak Ibu ya? 2021 tahun di 2023 lah tahun bayar harga. Saya hampir sepanjang tahun doa puasa. Ya terpaksa sama doa puasa sungguh-sungguh. Dalam artian karena saya mendoakan mami untuk mami terbaring sudah hampir 2 tahun. Saya tinggalin kerjaan semua untuk jaga mami. Kena luka membusuk Bu Nani. Kakinya sudah mau diamputasi. Tapi saya sepakat tiap kali saya ajak mami menyembah Tuhan meskipun berbaring nggak bisa, mulut sudah nggak bisa ngomong. Berbaring saya cuma perkatakan kakinya bau busuk, tapi saya ciumin. Saya berkata Tuhan Yesus cium, Tuhan Yesus sayangin, Tuhan kasih. Dan saya berkata kaki baru, luka nutup semua. Dan itu terjadi Bapak Ibu. Itu terjadi, luka di belakang ini sebesar bola voli. Iman keder gak tuh lihat kayak gitu. Dan itu sudah busuk, karena gangren, tiduran terus kan, tiduran kena gula, diabetes, terus kemudian luka. Saya perkatakan dan itu nutup Bapak Ibu, muncul daging baru. Jadi banyak keajaiban, saya nggak bisa cerita terlalu detail. Singkat cerita, 2023 kemarin 31 Oktober mami dibawa pulang dalam kondisi yang saya nggak bisa nangis. Saya cuma begitu pulang ada videonya kemarin saya kasih tunjuk ke Ibu Nani itu, pada benar-benar saya ngerasakan Tuhan jemput gitu loh. Saya peluk, wah. Coba saya cuma sadar, saya yatim piatu sekarang. Sudah gak ada, sudah semuanya. Di malam yang bersamaan waktu terjadi itu, tunangan saya yang sudah 9 tahun kami punya relationship, tinggalin saya Bapak Ibu. Lengkap sempurna. Haleluya! Luar biasa, saya nggak bisa nangis, nggak bisa apa. Saya cuma menghadap ke atas gini. Daddy. Panggilan saya sama bapak tuh sayangnya Dedi Bapak. Keren ya. Wong Jawa panggilannya Dedi, tapi saya sukanya kalau panggil Dedi piye gitu. Speechless saya. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya cuma berkata, engkau baik. Engkau baik. Karena saya sudah lihat papi mami itu senyum jadi anak muda lagi. Lebih muda dari saya, umur 20-an. Saya lihat, wah papi mami udah seneng kayak gini. Aku bilang, papi bro saya panggil karena sudah enggak hubungan orang tua kan, papi bro lebih senang dari saya di sini masih harus menghadapi, tapi luar biasa. Singkat cerita, di waktu bersamaan pada waktu 1 bulan mami sebelum dibawa pulang, tiba-tiba pintu terbuka semua Bapak Ibu. Pekerjaan itu saya dapat tawaran bisnis pekerjaan dari perusahaan Rusia, rekrut saya, bos saya Jakarta tiba-tiba kontak. Saya tanpa doa peperangan ya Bapak Ibu. 2 tahun saya doa peperangan gak ada terobosan. Saya cuma diem, cuma temenggangan kalau bahasa Jawa, berserah toh dan mengucap syukur aja. Tiba-tiba pintu terbuka semua. Tiba-tiba it's unstoppable. Kalau dulu pernah kita punya Batra unstoppable. Bos saya singkat cerita mempercayakan pada saya perusahaan di Bali, properti suruh bikin. Saya diangkat jadi direktur muda. Saya cuma minta manajer loh Bapak Ibu, karena sudah 3 tahun kan nganggur ya. Tiba-tiba dikasih, kamu jadi, enggak, kamu direktur, kamu pegang semuanya, semua divisi kamu pegang. Di bawah saya GM semua, GM-nya udah senior semua. Saya pegang, itu anugerah Bapak Ibu, dahsyat. Dan lagu ini yang mau saya bagikan, itulah lagu yang memberikan saya kekuatan. Selama 1 tahun terakhir saya menghadapi semuanya, jujur ajaib ya Bapak Ibu. Saya cuma bersyukur Tuhan kasih hati yang bisa bersyukur dan jatuh cinta sama Tuhan. Aneh ya, di tengah kehilangan semua orang-orang terdekat saya, kokot itu yang terdekat sama saya anak nomor 7, itu kokot nomor 6, paling dekat sama saya. Papi mami selalu dekat sama saya anak paling dekat sama papi mami. Dan tiba-tiba Tuhan kasih di November tahun 2023. Saya waktu dapat lagu ini, saya jatuh cinta. Saya cuma ngomong Tuhan, aku kangen pengen pulang Tuhan. Nanti kalau mami pulang aku habis nyusul ya Tuhan, aku bilang gitu. Enak aja, masih ada tugas. Di saat yang saya dapat lagu ini, tiba-tiba saya dipertemukan Bapak Ibu dengan seorang hamba Tuhan, pendeta, gembala. Saya lewat saudara kakak rohani saya juga yang hamba Tuhan juga. Dibawa ketemuan di sebuah tanah di Tabanan. Tadi kan cerita tadi 2021 kan. Tadi lagunya benar-benar klop semua yang hari pagi ini ya.
Saya kaget di Bali itu ternyata ada tanah sebesar itu. Gede banget tanahnya 250 hektar, bahkan pengembangannya 500 hektar. Itu satu kota, kalau bisa dibayangin itu satu Gading Serpong, kalau tahu pernah yang ke Jakarta ya, ke satu BSD itu begitu. Seperti itu. Dan saya baru tahu itu tanah itu penduduknya juga nggak jarang, Bu Nani. Jadi cuma beberapa, jadi pembebasannya gampang. Dan itu saya lihat begitu saya sampai di sana, saya kaget sama Bu Evi namanya, Ibu pendetanya. Sekali lagi saya bukan orang yang terlalu peka ya Bapak, tapi satu titik tertentu kalau Tuhan lagi bicara itu jelas banget. Ini loh nak, ini loh. Saya tuh ngerasain hadirat Tuhan yang di taman Tuhan sama yang di tengah-tengah kita tuh sama persis sama yang waktu saya lah kok gini Tuhan, so beautiful, kok bagus banget Tuhan. Wow, dan saya lihat malaikat tuh gede-gede, malaikat segede-gede, wah segede gendung ini, besar, jagain, buka jalan karena akan dibangun sebuah International Worship Center di sana. Dan Bu Evi ini kebetulan punya anak cuma satu, namanya Immanuel juga. Jadi sekarang saya kalau di tempat gerejanya beliau, Noel 1, Noel 2, Noel tua, Noel muda, anaknya yang lebih muda dari saya. Itu jadi beliau bersyukur, dia berkata dipertemukan dan divine connection, dan intinya nanti tunggu kabar berita berikutnya ya Bapak Ibu ya. Tapi ajaib yang Tuhan mau bikin. Itu International Worship Centernya itu ada 3 air terjun Bapak Ibu. Saya mau mendeskripsikan ya betapa indahnya tempat itu. Tuhan itu sudah sediakan. Loh, Pak Henry Pardede itu 20 tahun di Bali, 30 tahun di Bali, itu baru berapa tahun terakhir. Jadi waktu saya dapat penglihatan 2021, sekitar 2-3 tahun itu, baru tiba-tiba di bupatinya datengin, ini tolong dikelola semua lokasi ini. Dan Tuhan langsung bilang ini throne land namanya, Yerusalem Indonesia. Jadi dibikin Yerusalem Indonesia, 3 air terjun, view-nya itu sawah abadi Bapak Ibu. Sawah hijau, udaranya 20 derajat siang. Adem, sejuk, tapi panas matahari masih bagus. Benar-benar aku bilang, Tuhan ini heaven on earth, paradise, enak banget, luar biasa. Nah, lagu ini pada waktu mami saya sebelum dibawa pulang, ini saya mengalir aja ya Bapak Ibu. Saya cuma berkata Roh Kudus, engkau yang mau ngalir aja. Saya didatangi malaikat Roh Shiwa Bapak Ibu. Kami kan sedang memang kerinduan tadi kenapa kita baca di Wahyu 7 mengenai 24 jam. Itu Tuhan taruh kerinduan itu pada waktu Covid. 24 hours nak, 24 jam pujian dan penyembahan yang nggak berhenti. Mulai dari Pulau Bali. It's impossible ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau Bali breakthrough, seluruh Indonesia breakthrough kata Tuhan. Karena saya dapat pewahyuan tentang Bali, saya tuh dilempar sama Tuhan ke Bali. Saya nggak suka Bali. Semua orang Kristen yang profetik, saya yakin nggak akan suka Bali. Pasti kanan kiri, ada apa? Sajen, sajen. Itu awalnya saya juga begitu. Sampai tahun kedua saya dibikin jatuh cinta sama Tuhan tentang Bali, terutama penduduk Bali. Yang singkat cerita saya dipertemukan dengan, saya nggak ngerti, saya berteman aja. Saya orangnya nggak pernah pilih-pilih teman. Saya berteman, ternyata teman saya yang sekarang jadi anak buah saya itu ponakannya gubernur. Dan yang sekarang keluarga orang petinggi paling besar itu jadi sohib saya. Kalau bahasa Balinya timpal tiang, teman baik. Itu kalau saya dianggap adiknya dia kan, usia lebih tua sedikit. Dia sekarang jadi anak buah saya loh. Karena begitu saya pegang properti, bro aku ikut kamu aja loh. Kamu bos kok mau ikut aku? Gimana ceritanya? Enggak apa-apa. Ajaib Tuhan. Nah, banyak yang Tuhan kerjakan. 10 menit lagi ya. Setelah itu, taman itu, saya berapa hari ini di taman Tuhan, Bu Nani. Ya bantu doa, Tuhan rindu taman yang hidup, Bu Nani. Ada air terjun di situ. Tuhan rindu taman keintiman. Saya akan sering ke sini untuk ngambil keintiman karena Bali artinya worship, and worship is all about intimacy. Worship is all about intimacy. Without intimacy there is no worship, says the Lord. Amin Bapak Ibu. Saya sedikit lagu ini, saya waktu membangun pondok pujian itu kita sudah mulai. Setiap kali saya mulai pujian dan penyembahan, waktu itu pernah pujian penyembahan 8 jam non-stop saya pimpin sendiri.
Berapa hari kemudian didatangi Siwa, penguasanya. Saya nggak cari-cari loh Bapak Ibu. Saya juga nggak nantang-nantang. Jam 3 pagi datengin, soril jelas banget. Trisulanya itu langsung, tapi sama Tuhan cuma nyerempet di hidung. Saya kerasa kayak berdarah in the spirit itu. Ini apa lagi tuh? Aku bilang, ini apa lagi? Jadi dia berkata, stop, jangan lanjutin lagi. Aku nggak suka dengar kamu pujian dan penyembahan. Dan itu jelas Siwa. Saya lihat ular, yang seperti Pak Tony Daud pernah sharingkan itu loh, aku nggak cari-cari loh. Ini apa ini? Terus akhirnya dia puji Tuhan, breakthrough. Begitu breakthrough ya, saya lihat tanah itu tiba-tiba Tuhan bikin. Dan lagu ini yang jadi kekuatan, dan sejujurnya lagu ini yang akan saya akan nyanyikan nanti kalau ketemu sama Tuhan. Lagu yang ini bukan dari saya nggak bisa menciptakan satu pun Bapak Ibu. Saya coba ciptain nggak pernah bisa. Tapi Roh Kudus yang ngalir, Roh Kudus yang kasih. Nanti kalau Tuhan Yesus datang jemput atau Tuhan belum datang rapture, saya pengen nyanyi lagu ini. Saya bilang, Tuhan ini lagu yang saya mau nyanyiin. Kita nyanyikan ya, waktu yang tersisa. When I see the beauty of my Savior Lord, you make me fall in love, so much deep in love. When I gaze to the amazing of your cross of grace, you sent me as your own beloved bride, purified by your holy blood. We bow down with billions of the angels. Through eternity we worship at your throne. Saya dengar malaikat nyanyi lagu ini Bapak Ibu. Yeshua, how beautiful you are. How wonderful, most glorious King of Kings. Yeshua, almighty is your name. Great, awesome, your amazing love. Abundant grace to me. You're the beauty of Yahweh. Mari kita ajak sama-sama belajar lagu ini. Kita berdiri. Ini lagu tentang jatuh cinta mempelai. Saya setiap kali nyanyi lagu ini, saya benar-benar gak ada bosan setahun saya nyanyi. Tuhan kasih penghiburan. Kita ini mau ketemu Tuhan loh. Dia mempelai kita. With excitement. Saya kenapa Tuhan suruh saya nulis lagu Yeshua waktu kebakaran di Israel 11 bulan 11 2011 sama Ibu Nani juga. Di tembok Yerusalem itu tiba-tiba berkata, nak tulis lagu tentang Yeshua. Jauh sebelum Jesus Image ya, Jesus Image Michael Koulianos Benihin kan bikin lagu Yeshua. Tuhan kasih saya lagu-lagu Yeshua, dan ini lagu paling fresh yang Tuhan kasih. When I see the beauty of my Savior Lord, you make me fall in love. Buat kami jatuh cinta, so much deep in love. When I gaze to the amazing of your cross of grace, you sent me your own beloved bride, purified by your holy blood. We bow down with billions of the angels. Through eternity we worship at your throne. Sebut namanya Bapak Ibu. Yeshua, how beautiful you are. How wonderful, most glorious King of Kings. Yeshua, almighty is your name. Great, awesome, your amazing love. Abundant grace to us. You're the beauty of Yahweh, King Yeshua.
You're the beauty of Yahweh. Nah, Bu Nani, hari ini hari ulang tahunnya Kong Yusak Cipto. Tuhan ingetin tadi malam. Dan Tuhan kasih saya visi tentang King Yeshua Ministry. Saya masih ingat pesan Engkong terakhir sebelum pulang, bahwa kita harus melakukan ministrinya Tuhan Yesus mula-mula. Dan itu nancep saya di hati 2016 waktu Engkong pulang 23 Juni kalau nggak salah ya. Waktu itu Tuhan berkata, "Nak, King Yeshua Ministry." Saya nggak tahu bagaimana memulai. Saya bukan pendeta Bapak Ibu. Saya penginjil, memang saya sering khotbah di anak-anak muda. Tapi saya nggak tahu memulai. Tapi saya baru tahu bahwa 12 Maret 12 tahun yang lalu di Rusia saya didoakan Kong Yusak. Di hari ulang tahun saya 12 April. Saya 1 bulan terpaut, 1 bulan sama Kong Yusak. Waktu itu tiba-tiba di pagi itu, waktu sebelum doa pagi, cuma kami berdua, ada Kong Yusak. Tuhan berkata, "Samperin Kong Yusak, Kong, aku doain aku ulang tahun hari ini." Tiba-tiba Kong Yusak tumpangi saya tangan dan berkata, "Tuhan, ini hambamu, jamin sampai garis akhir menyelesaikan dalam kasih karuniamu." Saya sama kaget, wah, dan saya nggak ngerti selama 12 tahun itu ternyata proses yang saya alami begitu babak belur, gak karu-karuan. Saya sudah melepaskan visi, saya sudah give up lah, mendingan saya di sekular aja lah, dikhianatin, ditusuk, apa semua sih udah saya ngalami semua. Seperti Daud persis, gua adulam demi adulam. Dan King Yeshua Ministry intinya pelayanannya cuma satu, bikin orang jatuh cinta sama King Yeshua, untuk menyampaikan bahwa Tuhan mau datang dan kita mempelainya. Tuhan rindu. Siapa sih yang kalau mau nikah kepingin mempelai perempuannya itu mukanya cemberut, ketakutan mau dijemput, kan maunya senyum. Dan kata King Yeshua, kangen tuh, kangen. Kita ini sedang istilahnya nggak ketemu tunangannya kita loh, harusnya kangen. Passion itu jaminan 1000% kita pasti dijemput sama Tuhan kalau kita kangen. Tapi kalau kita ketakutan, wah akhir zaman, perang sini perang, kita hidupnya ketakutan, ya ketinggalan beneran. Orang yang takut kehilangan nyawanya akan kehilangan nyawanya, tapi orang yang tidak takut kehilangan nyawanya akan mendapatnya dalam kekekalan. Amin. Sekian Bapak Ibu, waktu dipersilakan. Terima kasih. Minta dukungan doa. Saudara, ini anak yang namanya David ini, saya juga yang namanya juga orang Bahtera kan banyak sekali ya. Saat kemarin ini ketemu saya bilang, ya kayaknya sih kayak familiar gitu ya. Tapi muka seperti dia banyak sekali. Jadi saya juga nggak terlalu familiar banget. Tapi ternyata kita tahu bahwa buah-buah daripada pelayanan Bahtera itu sangat luar biasa sekali. Saya bersyukur tiba-tiba ada satu anak yang juga beberapa sudah ditaruh di Bali ya. Seperti AL, Tuhan taruh di sana ya. Dan ternyata ada satu visi yang luar biasa Tuhan buat Bali. Kita tahu Tuhan sangat mengasihi akan pulau-pulau di seluruh Indonesia. Kita doakan supaya semua rencana Tuhan, pemulihan Pondok Daud akan terjadi di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Kita dapat visi untuk pemulihan Pondok Daud. Tuhan sudah naruh beberapa orang ya. Kemarin saya baru dari HTE. HTE pun sedang melakukan doa 12 jam. Saya bilang kalau kita 15 jam kan karena ada khotbah jam 6 sampai sekitar jam 8. Mereka ini mengadakan doa, tapi doa saya tidak tahu doa yang 12 jam itu di tempat taman doanya mereka ya, di mereka punya satu ruangan. Dia bilang, tapi nggak seperti kita. Jadi siapa yang mau doa silakan doa di situ, silakan doa di situ begitu aja. Tapi kalau kita kan bikin satu seperti kebaktian ya. Jadi masing-masing saat ini itu melakukan apa yang Tuhan mau tentang Pondok Daud ya. Jadi saya ingatkan 30-31. Saya nggak nyadar kalau 30-31 itu ternyata pas Paskah. Nggak nyadar sayanya. Setelah saya tahu, oh kok habis Jumat Agung ya. Dan itu kan Jumat, Sabtu, Minggu itu pasti libur ya. Jadi saya berdoa
awal pertama dari kebaktian Praise and Worship Pemulihan Pondok Daud ini benar-benar membangkitkan api yang ada dalam hidup kita dan sampai kemana-mana ya. Nanti Bali terjadi sesuatu, ada ledakan di sini, ledakan itu akan ketemu dan akhirnya akan menyebar seluruh dunia ini. Saya percaya Tuhan akan menolong kita ya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat share yang sudah dilakukan akan David ini Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa apa yang sedang Engkau kerjakan dan visi yang Kau berikan benar-benar luar biasa. Kami rindu Tuhan sebelum kedatangan-Mu yang kedua kali, benar-benar Pondok Daud ini dibangun kembali. Penyembah, pemuji yang dekat dengan Engkau, yang hanya mengagungkan Engkau dan tidak yang lain. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, ini hari yang luar biasa. Sebentar sore kami akan mengadakan ibadah di tempat ini Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau berbicara kepada setiap anak-anak-Mu untuk hadir dan tidak terlambat. Menyembah Engkau, memuji nama-Mu dan mendengar suara-Mu. Terima kasih Bapak untuk kasih setiamu untuk sebentar sore. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan. Kami tetap minta anugerah-Mu. Bangkitkan jiwa kami. Kobarkan api-Mu dalam hidup kami. Untuk mengasihi-Mu Tuhan. Untuk mengasihi-Mu. Dan mempersiapkan diri kami untuk menyambut kedatangan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Bapa, kami berdoa. Tidak ada satupun di antara kami yang tidak punya persoalan dan pergumulan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah yang akan menolong kami. Dalam semua pergumulan kami, Engkau akan memberikan jalan keluar. Engkau akan memberi jawaban yang jelas Tuhan, sampai kami boleh melakukan dan menjalani kehidupan ini bersama-Mu. Bapa, kami juga datang di hadapan-Mu saat ini. Kami mau menyerahkan semua dan semuanya dalam persoalan kami ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Tetap kami berdoa. Kami mohon mendukung akan Bapak Presiden kami. Supaya tetap dapat melakukan kewajibannya sampai garis akhir. Kami berdoa Kau topang akan Bapak Presiden kami Tuhan. Beri kekuatan, kesehatan. Beri kepada beliau ini Tuhan hikmat, marifat, kebijaksanaan. Apapun serangan yang diberikan Tuhan, berikan Kau tutup bungkus dalam kuasa-Mu. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami berdoa Tuhan, siapapun yang akan sudah Kau tentukan untuk menjadi penerus pemimpin untuk bangsa ini, kami persembahkan kepadamu. Engkau yang akan menyingkirkan semua halangan dan Engkau tetap melancarkan semua rencana-Mu atas Indonesia. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap minta daya tahan tubuh yang berasal daripada-Mu. Untuk mendapatkan kekuatan baru, kesehatan baru. Tambah hari tambah kuat Tuhan. Seperti Raja Wali yang naik terbang tinggi. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap hari Tuhan kami minta pengurapan daripada-Mu. Maka roh Tuhan menyertai kami selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar mata kami tetap memandang kepada-Mu.
Telinga kami tetap mendengar akan suara-Mu. Bibir mulut kami tetap mengucapkan bahwa Engkau baik. Hati kami Tuhan, Kau sendiri akan menutup bungkus dalam kuasa darah-Mu. Hati kami dipagari. Semua yang tidak baik Engkau hancurkan. Berkati tangan kami Tuhan. Berkati kaki kami karena kaki kami akan berjalan pada hari ini. Semua pekerjaan yang kami kerjakan akan menjadi berhasil. Anugerah-Mu luar biasa atas hidup kami. Terima kasih Bapak. Sepanjang hari ini kami tahu Kau akan memberkati kami. Kami akan datang tidak terlambat. Kami menanti-nantikan Kau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.